Halo, apa kabar semua siswa kelas 9? Miss berharap kalian berada dalam kondisi tubuh yang sehat. Hari ini kita akan belajar tentang materi tokoh Alkitab dan nilai keteladanan iman yang bisa kita dapatkan atau kita pelajari serta kita terapkan dalam kehidupan kita. Materi tentang tokoh iman ini merupakan materi yang sudah pernah kalian pelajari waktu kalian duduk di bangku kelas 8. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pertolongan dan perlindungan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan dan berterima kasih untuk anugerah, damai sejahtera dan berkat-Mu yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin berada dalam kondisi tubuh yang tidak sehat. Kami yakin dan kami percaya ya Tuhan bahwa tangan Tuhan yang senantiasa berada bersama-sama dengan mereka. Bapa di sorga yang akan menyembuhkan dan memulihkan kesehatan mereka melalui obat-obatan yang boleh mereka minum, makanan dan minuman, bahkan orang tua yang selalu berada di samping mereka ataupun dokter yang selalu memeriksa mereka. Bapa kami di surga, pada hari ini kami akan belajar tentang materi tokoh-tokoh Alkitab dan kami juga akan mempelajari tentang nilai-nilai keteladanan yang boleh kami dapatkan dari tokoh-tokoh Alkitab ini. Kiranya materi ini bisa menjadi pedoman bagi kami ketika kami boleh berada di tengah-tengah keseharian kami, sehingga melalui keteladanan tokoh-tokoh Alkitab ini kami mampu untuk mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami lewat tindakan, perkataan, dan perbuatan kami yang dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan dapat menjadi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kami juga. Bapa kami di sorga, ini doa kami ya Tuhan, dan di atas segalanya itu kami mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar, kita akan membahas tentang 5 tokoh Alkitab. Kita akan mengupas tentang nilai-nilai keteladanan mereka. Tokoh yang pertama kita akan belajar tentang Yesus Kristus. Kemudian yang kedua Yusuf, yang ketiga Hana, keempat Ayub, dan kelima Daud. Kita akan membahasnya satu demi satu. Tokoh yang pertama yaitu tentang Yesus Kristus. Anak-anak sekalian, di masa hidupnya di dunia, Yesus seringkali berbenturan dengan para pemimpin agama dan tokoh-tokoh yang pada saat itu merasa dirinya sebagai para penjaga Taurat dan para penjaga bait suci, seperti orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Yesus berbenturan dengan para pemimpin agama itu. Misalnya, ketika ia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, menerima orang-orang yang tersingkirkan oleh masyarakatnya, serta orang-orang asing seperti orang Samaria. Nah, pada bagian ini, kita ingin melihat bagaimana cara hidup Yesus sehari-hari dan bagaimana Yesus bisa menjadi teladan bagi kita semua, terkhususnya bagi kalian yang masih remaja. Nilai keteladanan yang pertama dari Yesus Kristus, kita akan bicara tentang ketaatan Yesus kepada Bapanya. Dalam hal ini, ketaatan yang dimaksudkan di mana Yesus menunjukkan dan memberikan keteladanan dengan begitu sempurna, yaitu Yesus ini tunduk dan taat kepada Allah Bapa di sorga dengan mati di kayu salib, bukan karena dosa yang diperbuat oleh Yesus, melainkan dosa seluruh umat manusia. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Yesus memiliki iman yang sangat sempurna atau ketaatan yang mutlak kepada Bapanya. Keteladanan yang kedua, Yesus peduli kepada orang yang menderita. Anak-anak sekalian, Yesus telah memberikan teladan kepada kita tentang sikap peduli kepada sesama, terlebih pada penderitaan sesama kita. Salah satu contoh kepedulian Yesus adalah menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bagi orang Yahudi hari Sabat adalah hari yang dikuduskan. Maksudnya apa? Hari Sabat itu adalah hari ketujuh, di mana Allah berhenti
menciptakan dunia beserta isinya, dan itu berarti orang Yahudi tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Tetapi yang terjadi adalah Yesus tetap menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat. Kepekaan dan kepedulian Yesus kepada penderitaan manusia dan untuk mengembalikan martabat orang yang menderita, karena menurut Yesus orang-orang yang menderita ini adalah anak-anak Allah. Hal inilah yang menyebabkan Yesus berani meruntuhkan aturan dan hukum yang berlaku pada masa itu. Keteladanan yang ketiga, Yesus itu tidak membeda-bedakan orang. Hal yang ingin Yesus ajarkan melalui keteladanan ini adalah bahwa Yesus tidak membeda-bedakan siapa yang boleh dikasihi dan siapa yang harus ditolak. Sikap Yesus ini terlihat dari pertemuan antara Yesus dengan seseorang yang memiliki sakit kusta. Jika kalian baca dalam kitab Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45, maka kalian akan menemukan cerita ini. Pada masa itu, jika seseorang mengalami sakit penyakit, sakit kusta, maka akan dikucilkan oleh masyarakat. Ada sebuah larangan untuk tidak boleh menjamah orang kusta. Karena pemahaman saat itu orang yang mengalami sakit kusta adalah mereka atau adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah karena akibat dosa mereka atau dosa nenek moyang mereka. Dan mereka tidak memiliki tempat di dalam masyarakat. Mereka ditolak, mereka tidak diakui. Tapi hal ini tidak dilakukan oleh Yesus. Yesus dengan tegas menolak cara berpikir tersebut. Yang dilakukan Yesus adalah mengulurkan tangannya dan menyentuh orang itu. Bahkan Yesus berkata, "Aku mau jadilah engkau tahir." Uluran tangan Yesus ini secara jelas menggambarkan bahwa tidak ada kata membeda-bedakan orang dalam pelayanan dan hidup Yesus. Semua orang itu adalah imago Dei. Semua orang itu adalah gambar Allah. Dan banyak kisah lain yang juga menggambarkan tentang Yesus yang tidak membeda-bedakan orang, seperti kisah Sakeus ataupun kisah tentang Yesus yang menyembuhkan seorang hamba perwira di Kapernaum. Tokoh yang kedua adalah tokoh yang bernama Yusuf. Nah, Yusuf adalah anak 11 dari Yakub dan bekerja mengembalakan domba-domba milik ayahnya. Yakub sangat mengasihi Yusuf. Hal ini terlihat ketika Yakub memberikan sebuah jubah yang maha indah kepada Yusuf. Rasa sayang Yakub dan mimpi Yusuf bahwa saudara-saudaranya di masa depan akan sujud menyembah Yusuf, inilah yang menimbulkan kecemburuan dan keiri hatian dari saudara-saudara Yusuf. Sehingga Yusuf dijual ke Mesir menjadi budak dan mengalami berbagai macam peristiwa hidup di Mesir. Mulai dari difitnah istri Potifar, kemudian dimasukkan ke dalam penjara, bahkan ketika dalam penjara pun Yusuf pun dibohongi atau dilupakan oleh seorang tukang minum yang sudah dibantu oleh Yusuf dan kemudian menjadi orang kepercayaan Firaun di Mesir. Dari semua peristiwa hidup yang Yusuf alami, ada dua hal keteladanan iman yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, Yusuf takut akan Tuhan. Hal ini terlihat ketika Yusuf dirayu oleh istri Potifar. Pada saat itu, iman dan kejujuran Yusuf ditunjukkan. Iman akan Tuhan dan takut kepada Tuhan yang menuntut Yusuf untuk tidak ternoda dengan bujuk rayuan dari istri Potifar. Yang kedua, Yusuf rela mengampuni saudara-saudaranya. Salah satu kualitas yang dimiliki oleh Yusuf adalah persekutuan yang kuat di dalam Tuhan. Kualitas inilah yang memampukan Yusuf untuk mengampuni perbuatan-perbuatan saudaranya di masa lalu dan menerima mereka bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membantu kakak-kakaknya keluar dari masa kelaparan. Tokoh yang ketiga, ini merupakan tokoh perempuan yang perlu kita teladani. Tokoh ini bernama Hana. Tokoh Hana yang akan kita bahas adalah Hana ibu Samuel. Hana adalah istri pertama Elkana, yaitu ia tidak memiliki anak atau mandul. Karena kemandulannya,
Ia merasakan tekanan yang amat berat, baik dari masyarakat, terlebih lagi dari istri kedua dari Elkana, itu Penina. Namun demikian, di tengah ketidakberdayaan dan tantangan, ia terus berusaha dengan berdoa. Ia menyerahkan persoalan yang dihadapinya kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan menjawab kerinduan hatinya dengan menganugerahkan Samuel sebagai jawaban doanya. Ada beberapa nilai keteladanan iman yang bisa kita pelajari dari Hana. Yang pertama, Hana adalah orang yang pantang menyerah. Kenapa dia pantang menyerah? Karena pada masa itu, kehidupan rohani bangsa Israel mengalami kemerosotan. Banyak orang Israel yang tidak taat lagi kepada Allah, tidak lagi memperdulikan Allah, tapi tidak bagi Hana. Hana adalah tipikal yang tidak pantang menyerah. Di saat semua orang kehilangan kepercayaan kepada Allah, hal berbanding terbalik dengan Hana. Hana tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Keteladanan yang kedua, Hana adalah orang yang bersandar kepada Allah. Ketika Hana diperhadapkan dengan masalah kemandulannya, yang ia lakukan adalah ia datang kepada Tuhan dan berdoa. Ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Hana tetap percaya dan memiliki pengharapan kepada Tuhan bahwa doanya akan terjawab. Keteguhan iman Hana kepada Tuhan dijawab oleh Tuhan, di mana Tuhan membuat Hana mengandung dan melahirkan seorang putra yang bernama Samuel. Nah, tokoh yang keempat, kita akan bicara tentang Ayub. Ayub adalah orang yang saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Meski dia sangat menghormati Tuhan serta orang yang kaya, tetapi Ayub menghadapi ujian yang dapat menghancurkan siapa saja. Harta miliknya hilang, anak-anaknya mati, dia dijauhi oleh teman-temannya, menderita secara jasmani, hatinya pedih karena kehilangan keluarganya, dan dia diminta untuk mengutuki Allah dan mati. Tapi dia menolak godaan ini. Ayub menjadi teladan kesabaran yang tak terbatas. Dia memberikan teladan bagi kita untuk kita ikuti. Ayub telah mengalami kedukaan dan penderitaan yang sangat ekstrim. Tetapi dalam kesemuanya itu, Ayub memiliki sikap penyerahan diri kepada Allah. Semua penderitaannya tidak melunturkan imannya. Sebaliknya, justru mengalami kesadaran akan Allah yang lebih dalam lagi. Dan ini merupakan poin penting dalam hal keteladanan iman Ayub, bahwa Ayub berserah kepada Allah dan tetap taat, tetap tekun dalam kesalehannya meskipun sedang menderita. Tokoh yang terakhir, jika kita membaca kitab 1 Samuel 16 ayat 1-13, kita akan melihat tentang kehidupan tokoh yang akan kita bahas, yaitu Daud. Daud merupakan anak ke-8 atau anak bungsu dari Isai, seorang penduduk Bethlehem dari suku Yehuda. Daud merupakan raja yang dipilih oleh Allah dan diurapi oleh Samuel. Dalam perjalanannya, Daud diperhadapkan dengan berbagai macam peristiwa hidup. Dan dari peristiwa hidup itu, ada nilai-nilai keteladanan iman yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, Daud selalu bersandar pada Tuhan. Karakter Daud ini terlihat jelas ketika Daud berhadapan dengan Goliat, seorang tentara Filistin. Peristiwa ini menunjukkan secara jelas bagaimana Daud sangat bersandar dan mengandalkan Tuhan. Secara fisik, Goliat jauh lebih kuat dan besar dibandingkan Daud yang saat itu masih muda dan berbadan kecil. Bahkan Daud pun tidak pernah memiliki pengalaman berperang. Situasi perbedaan kekuatan ini sangat diketahui oleh Daud, tetapi Daud tidak mengalami rasa takut dan gentar ketika berhadapan dengan Goliat, karena dia tahu bahwa dia memiliki Allah yang jauh lebih besar dari Goliat, dan Daud percaya Allah akan membantunya melawan dan mengalahkan Goliat dan mencapai kemenangan. Yang kedua, Daud adalah orang yang sangat menghormati hubungan dengan orang lain. Daud adalah orang yang sangat menghormati relasi dengan sesama. Hal ini dia tunjukkan kepada Saul, rajanya kala itu.
Meskipun Saul selalu berniat untuk membunuh Daud dan merancangkan yang jahat kepada Daud, tetapi Daud tidak memiliki rasa dendam untuk membalas kejahatan Saul. Kenapa? Karena dia tetap menghormati Saul sebagai rajanya dan sebagai ayah dari sahabatnya, yaitu Yonatan. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah membahas tentang 5 tokoh Alkitab yang memiliki nilai keteladanan iman yang bisa menjadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Miss berharap dengan pelajaran hari ini kalian bisa melakukan refleksi diri tentang sudah seberapa jauh kita menerapkan teladan yang diajarkan oleh tokoh-tokoh Alkitab dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menerapkannya? Apakah kita sudah memberikan dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kita, sahabat kita, teman kita, keluarga kita, bahkan masyarakat di sekitar kita? Nah, anak-anak sekalian, selamat menjadi berkat bagi sesama melalui teladan yang positif. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk materi yang boleh kami dapatkan hari ini. Kiranya materi ini semakin memampukan kami yang masih muda, sehingga dalam kehidupan keseharian kami bisa menjadi yang terbaik, kami bisa memberikan teladan-teladan yang positif bagi orang-orang di sekitar kami, dan kehidupan kami dapat menjadi berkat dan dapat menjadi bermakna bagi orang-orang yang ada dan hidup bersama-sama dengan kami. Bapa kami di surga, kami mengakhiri pelajaran ini ya Tuhan, kiranya anak-anak kami, bahkan kami secara pribadi tetap berada dalam kondisi yang sehat, dan Bapa di sorga yang selalu menaungi kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.